Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofira Amatullah dengan NIM 21021010205 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Saya akan menjelaskan terkait dengan pengukuran waktu. Bagaimana sih kita dapat mengetahui waktu? Jawabannya, kita dapat mengetahui waktu hanya dengan menggunakan alat pengukur waktu, yaitu jam. Jam dibedakan menjadi dua, yaitu jam analog dan jam digital. Selain jam, juga ada stopwatch yang digunakan untuk melakukan pengukuran durasi waktu yang diperlukan maupun yang sudah berlalu. Jam sendiri merupakan alat pengukur waktu yang paling terkenal dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu jam dinding, yang hampir setiap rumah memilikinya untuk mengetahui atau penanda waktu. Selain sebagai penanda waktu, jam dinding juga berfungsi sebagai pengingat waktu ibadah atau jadwal-jadwal kegiatan yang lainnya, di mana kita memang sering lupa saat beraktivitas sehingga waktu pun terabaikan. Jadi, memang jam itu penting. Terlepas dari pengukuran, jam dinding juga berfungsi sebagai hiasan atau pajangan rumah. Lama dari sebuah jam adalah 1/24 hari. Maksudnya, dalam satu hari ada 24 jam. Satu jam dapat dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi, yaitu menit dan detik. Untuk satu jamnya terdiri dari 60 menit dan 3.600 detik. Skala terbesarnya yaitu jam, dan skala terkecilnya yaitu detik. Tingkat ketelitian jam sebesar 1 detik. Dari penjelasan awal tadi, di mana jam dibagi menjadi dua, yaitu jam analog dan jam digital. Jam analog sendiri seperti jam dinding, jam tangan, dan jam-jam yang lainnya. Sedangkan jam digital seperti jam meja atau jam yang terdapat pada handphone atau laptop. Namun pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang jam analog. Jam analog merupakan jam yang menunjukkan waktu dengan menggunakan jarum yang satuannya jam, menit, dan detik. Bagian-bagian pada jam dinding. Yang pertama yaitu jarum jam, yang jarumnya berbentuk paling pendek, seperti yang saya tunjuk ini. Jarum jam ini menunjukkan satuan jam. Yang kedua yaitu jarum menit, yaitu jarum yang bentuknya lebih panjang dari jarum jam, seperti yang saya tunjuk ini. Jarum menit menunjukkan satuan menit. Yang ketiga yaitu jarum second, yaitu jarum yang paling panjang, seperti yang saya tunjuk ini. Jarum second menunjukkan satuan detik. Untuk bisa melakukan pengukuran waktu menggunakan jam dinding, maka juga harus bisa membaca jam dinding. Untuk cara membaca jam dinding yaitu yang pertama, gunakan jarum pendek untuk membaca jam. Angka yang ditunjuk pada jarum pendek menunjukkan satuan jam. Misalkan, jika jarum pendek menunjuk ke angka 1, maka pada saat ini adalah jam 1. Seterusnya seperti itu. Misalkan menunjukkan angka 2 seperti ini, maka sekarang adalah jam 2. Dan seterusnya. Yang kedua yaitu gunakan jarum yang lebih panjang untuk membaca menit. Baca angka yang ditunjuk jarum, kemudian dikalikan dengan 5 untuk mengetahui menitnya. Misalkan, jarum pendek berada pada angka 1, dan jarum yang lebih panjang berada di angka 3. Nah, ini bisa dibaca jam 1 lebih 15. 15 diperoleh dari 3 dikali dengan 5. Namun, jika jarum menunjuk angka 12 seperti ini dan jarum pendek menunjukkan angka 1, maka pada saat ini menunjukkan jam 1 tepat. Kemudian, jika jarum menunjuk pada garis kecil atau garis antara angka-angka yang ada di sini, maka hasil yang sudah dikali ditambah jumlah garis kecil. Misalkan, jarum jam yaitu jarum yang paling pendek menunjukkan angka 1. Nah, kemudian jarum menitnya menunjukkan ke arah sini, ke garis kecil-kecil. Bisa dilihat garis kecil-kecilnya 3 setelah angka 3.
Jadi pada saat ini menunjukkan pukul 1 lebih 18. 18 diperoleh dari, karena di sini menunjukkan sesudah angka 3, maka 3 dikali 5 sama dengan 15, kemudian ditambah 1, 2, 3 tambah 3 menjadi 18. Jadi jam 1 lebih 18 menit. Untuk jarum detik akan berjalan setiap tepat pada garis-garis kecil di tepi. Jadi satu garis kecil di tepi menunjukkan 1 detik. Misalkan jam menunjukkan seperti ini, maka bisa dibaca jam 1 lebih 10 menit 15 detik. Jam 1 diperoleh dari jarum jam yang paling kecil menunjukkan angka 1, kemudian lebih 10 menit. 10 menit diperoleh dari jarum menit yang menunjukkan angka 2 dikali dengan 5, yaitu 10. Kemudian lebih 15 detik diperoleh dari jarum detik menunjukkan angka 3 dikali dengan 5, yaitu 15. Untuk cara penggunaan atau pengaktifan jam dinding tidak begitu rumit dibandingkan dengan alat ukur yang lainnya. Hanya menggunakan baterai yang dipasang pada bagian belakang jam. Seperti ini. Kemudian jam akan menyala dan bisa digunakan. Sekian video presentasi mengenai pengukuran waktu menggunakan jam dinding. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.